Ya, selamat pagi Om Anak. Assalamualaikum. Ya, Febri. Halo Febri. Halo Bu. Febri, bagaimana kabar hari ini Febri? Baik Bu. Halo Santapiana. Halo Bu. Gimana kabarnya? Santa? Baik. Ya, kita mulai berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai ya. Silahkan di mute dulu semuanya, dimatikan dulu suaranya. Kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Ya. Anak-anak, Ibu izin share screen dulu ya. Ini materi kita hari ini ya, pada tahun kedua. Kita akan mendengarkan bagaimana cerita anak-anak membuat kreasi interaktif dengan lingkungannya. Ya. Ibu lanjutkan dulu. Nah, kita hari ini akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini ya, ini sudah Ibu buat beberapa. Kalian mengikuti pembelajaran dengan antusias, membiasakan mute saat tidak berbicara. Kemudian menggunakan fasilitas chat dengan optimal. Ada lagi yang ingin ditambahkan anak-anak? Apa kesepakatan kelas kita hari ini? Tidak, Bu. Cukup segitu? Ada lagi? Cukup, Bu. Cukup? Cukup. Nah, sebelumnya anak-anak kan sudah waktu ini gini ya, membuat karya. Beberapa ada yang belum juga. Beberapa ada yang sudah. Kira-kira Ibu ingin membuat jurnal ya, jurnal detektif sains. Untuk kalian merefleksikan apa yang sudah kalian lakukan. Ya, silahkan sekarang keluarkan kertas dan bukunya yang sudah dipersiapkan ya sebagai jurnal. Buat tabel seperti ini ya, seperti yang di tayangan, di mana pada jurnal itu ada kolom atau tabel hari atau tanggal sekarang, berarti pengalaman yang sudah kalian dapatkan telah membuat kreasi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa pengalaman-pengalaman baik yang sudah anak-anak dapatkan? Ya, hal-hal baiknya, pengalaman saat mengerjakan. Nah, kemudian di tabel tantangan ini, apa tantangan kalian? Kendala-kendalanya apa? Silakan dibuat. Kemudian apa perbaikannya untuk ke depan ketika kalian belajar apa? Ya. Silakan terus buat di buku jurnalnya yang sudah disiapkan ya. Kita akan berdiskusi sekarang. Ya, silakan tulis dulu. Nanti ada yang menyampaikan jurnalnya ya, secara jujur aja. Saya belum Bu. Saya sudah, Bu. Widana sudah, Yuda? Sudah. Ya, coba Yuda. Pengalamannya senang akhirnya bisa mengkreasikan HP dengan komputer. Nah, pengalamannya Yuda senang ya bisa mengkreasikan HP dengan komputer. Yuda waktu ini buat poster digital ya, itu lihat di classroom. Yuda buat poster digital ya. Kemudian tantangannya apa Yuda? Tantangannya belum bisa mengerjakan sendiri. Belum bisa mengerjakan sendiri. Yuda sama siapa mengerjakan waktu ini? Sama paman. Sama paman, dibantu paman. Oke. Dibantu Ya. ngapain aja Yuda? Diajarkan gini ya? Yuda diajarkan aplikasinya ya? Membantu mengedit gambar dari HP ke komputer. Oh ya, boleh. Ya itu tantangannya Yuda masih dibantu ya. Ya Bu. Kemudian kira-kira apa penyelesaiannya ke depan itu bagaimana? Apa yang akan Yuda lakukan? Suka menyelesaikan tugas sendiri tanpa dibantu. Oh, biar bisa mandiri gitu ya? Ya. Lahan pasti bisa ya. Dari saat saya ingin membuat lebih
lebih bagus lagi. Oh, membuat lebih bagus lagi dengan mandiri gitu ya. Terima kasih Yuda Widana dari kelas 7B ya. Iya, Bu. Ya, sudah berbagi pengalamannya, sudah merefleksi dirinya nanti ke depan. Ya, Apa Bu. yang bisa dilakukan oleh Yuda itu sudah Yuda buat dalam suatu jurnal ya, jurnal catatan diri atau refleksi diri. Oke, baik, terima kasih. Ibu berikan aplaus ya buat Yuda. Terima kasih. Saya Kripa. Terus, kamu suka menggambar? Enggak sih, Bu. Enggak sih. Jadi berusaha ya. Ya. Hal baiknya apa? Pengalaman yang sudah didapat tuh apa? Hal baiknya. Pengalamannya pertama kali membuat ekosistem ini, Bu. Pertama kali ya. Jadi merupakan sebuah tantangan ya. Karena dibebaskan oleh gurunya ya. Jadinya mikir ya. Mau buat apa gitu saya. Akhirnya yang keluar gambar. Ya, Bu. Ya, bagus sekali ya. Kemudian kira-kira apa sih mau ke depannya itu untuk belajar IPA itu mau gimana? Apa yang kamu inginkan? Berkreasi lagi, Bu, untuk menambah pengetahuannya. Berkreasi lagi untuk menambah pengetahuan. Ya, baik sekali ya. Ibu juga akan memfasilitasi ya supaya anak-anak tumbuh kreasinya ya. Kalau yang suka nyanyi boleh nyanyi. Kalau buat TikTok, zamannya TikTok boleh pakai TikTok ya. Silahkan boleh di-mute lagi. Terima kasih Sesa sudah berbagi ya bersama teman-temannya. Sudah Ya, bisa Bu. merefleksikan diri. Lanjut Om Swastiastu. Swastiastu. Nah, kita berbagi pengalaman ya, presentasi atau cerita gitulah. Jangan presentasi, cerita ya dulu ya. Ini kamu membuat produk ya, berbagai variasi produknya. Kamu ini ya, salah satu kreasimu ini sangat kreatif sekali. Ada botol kaca, di dalamnya ada pohon, batu. Ya, coba ceritakan ini apa maksud interaksinya di sini. Fatmani, KPB. Miniatur ekosistem. Miniatur ekosistem ya. Miniatur ekosistem judulnya. Apa isinya di sana? Ada apa? Pohon. Ya, pohon. Tanah. Yeah. Batu. Batu. Ya. Semut. Apa lagi? Sama Ini poster digital. Ini siapa punya Yuda Widana. Tadi sudah berbagi di jurnal Detective Science-nya ya, jurnal diri dia. Tadi dia bilang kendalanya masih butuh bantuan paman. Dia sudah jujur. Yuda, Ya, Yuda ceritakan ini maksudnya apa ya posternya itu? Artinya sayangi bumi gitu ya? Iya, Ibu. Iya. Yuda sayangi bumi. Di sana ada kalau di classroom Ibu baca kamu di sampingnya ekosistem yang masih lestari, yang di samping kanan ekosistem yang sudah gini. Sudah apa? Sudah tercemar. Ya, sudah tercemar. Ibu Masih asri. Masih asri, Bu. Tercemar. Monyet ya. Di bawah ini apa? Sapi, Bu. Sapi. Ya, ini ada apa? Air ya? Air sungai ini maksudnya. Iya, Bu. Iya. Ini video. Ada juga yang ngumpul video. Boleh anak buat seperti ini ya kreasinya ini siapa? Febri Antari. Ibu pasang pin dulu. Sasra buat apa ini Sasra? buat ekosistem, Bu. Buat ekosistem apa? Ekosistem di hutan, Bu. Di hutan. Oh, ada apa aja di sana? Di hutan ini? Iya, Bu. Yang di gambarmu itu? Ini apa? Yang biru ini warnanya apa? Apa ini? Yang biru, warna biru ini? Air, Bu. Air. Oh, di hutannya ada air. Ada kolam gitu ya? Iya, Bu. Kolam.
Isinya di kolam itu isinya apa? Komponen biotiknya apa? Ikan, Bu. Sama Lagi? tumbuhan, Bu. Sama tumbuhan ya. Kalau yang di luar ikan ini apa? Banyak sekali ini udah ada konsumen ya. Kamu sudah bisa menyebutkan konsumen. Konsumennya apa aja? Tikus, ular, Ya, apa? elang, Bu. Elang. Elang. Itu ada pengurai lagi ya, ada jamur ini ya, gambar jamur. Kamu sudah bisa menggambarkan ya, melukiskan suatu apa ini namanya peristiwa makan memakan itu apa namanya ini? Rantai makanan, Bu. Dulu ya untuk presentasi karya-karya anak-anak yang lain juga sudah bagus-bagus karena waktu ya. Kita lanjut ke session berikutnya ya. Ya, kita lakukan teknik stop ya. Silakan buka videonya. Tarik nafas dalam-dalam ya. Kemudian hembuskan. Ya, rilekskan otot-ototnya ya. Tarik nafas dalam-dalam. Sudah? Tarik nafas. Kemudian keluarkan, hembuskan, rilekskan otot-otot. Sudah ya, kita gerakkan tangannya, ototnya. Ayo digerakkan dulu ya. Gerakkan tangannya dulu. Kemudian kita lanjutkan ya. Contohin dulu. Sedang apa itu? Emosinya gimana? Sedih, Bu. Nangis, Bu. Nangis, Bu. Sedih, Bu. Nangis, Bu. Nangis, nangis. Sedih, Bu. Sedih. Nangis, Bu. Ya, hari ini anak-anak sudah bisa merefleksikan diri melalui suatu jurnal ya. Suatu jurnal, apa sih jurnal diri ya? Apa sih yang sudah anak-anak lakukan sama pembelajaran? Apa pengalaman yang didapat, kendala, kemudian apa yang hendak kalian lakukan? Itu merupakan sebuah catatan diri untuk mengelola diri anak-anak ke depan. Apa yang akan anak-anak perbaiki? Apa yang perlu dipertahankan? Kemudian anak-anak sudah bisa menebak suatu emosi, kalau temannya misalnya sedih, apa yang bisa dilakukan seperti itu. Ya, kemudian dari produk karya anak-anak sudah bervariasi ya. Ada yang suka membuat video, diekspresikan dalam video. Kemudian ada yang suka menggambar, ada yang menggunakan sukanya dengan teknologi ya. Jadi itu sudah dirangkum ke suatu produk ya, dengan materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa kesimpulannya? Ya, baca ya, Sumanta. Dari atas ya, Ibu baca di chat. Febriantari, saya menjadi tahu apa itu jurnal diri. Ya, Febriantari. Sudah mengetahui apa itu jurnal diri untuk merefleksikan diri. Sumanta menyatakan kesimpulan hari ini adalah mempelajari materi biotik. Yuda Widana bisa melihat karya-karya teman-teman saya. Kesimpulannya, saya senang pembelajaran tatap maya. Pembelajaran hari ini tentang materi abiotik dan biotik oleh Simpen. Yuda lagi, ekosistem tersusun dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan saling membutuhkan. Ya, sudah baik sekali ya semua. Ya. Nah, untuk link absen akan Ibu bagikan ini ya. Silahkan di absen. Atau di copy aja dulu deh. Kita akhiri, nanti akan Ibu berikan soal ya, soal online tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya di WA Group. Itu bisa dikerjakan sebanyak 20 soal. Kemudian sekarang kita akhiri dulu dengan doa ya untuk menutup pembelajaran. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Pramu Santi. Ya, kita tutup dengan para pesanti ya. Om Santi. Om Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sri Darmayanti. Saya guru di SMP Negeri 1 Atap Sangkan Gunung, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.
Kali ini saya ingin merefleksikan kegiatan belajar mengajar saya yang telah saya lakukan pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya pada siswa kelas 7. Hal pertama yang saya dapatkan pada saat merancang pembelajaran, saya melakukan suatu diagnosis non-kognitif di awal pembelajaran. Hal ini membuat saya merasa bahagia juga karena mengetahui bahwa selama ini murid-murid saya ternyata antusias mengikuti pembelajaran IPA. Hal itu saya ketahui dari hasil respon pada form diagnosis non-kognitif di awal pembelajaran yang saya sebarkan melalui link berplatform Google Form seperti itu. Kemudian dari sana saya membuat sebuah pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kebutuhan belajar siswa, kemudian juga berdasarkan minat dan profil belajar, apa mereka suka belajar dengan gaya belajar kinestetik, auditori ataupun visual. Nah, dari sana saya menganalisis bagaimana kedalaman konten pada KD interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dari sana saya merancang berdasarkan pemetaan kebutuhan itu, saya merancang suatu evaluasi ya berupa rubrik apa yang akan dituju atau menjadi tujuan pembelajaran ini. Nah, dari sana saya membuat suatu RPP dengan berbasiskan pembelajaran berdiferensiasi. Pada pertemuan kedua ini, saya melaksanakan pembelajaran dengan diferensiasi konten dan produk. Di mana pada saat pertemuan kedua ini, para siswa itu akan memaparkan bagaimana pengalamannya setelah membuat sebuah proyek pengamatan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Ternyata siswa saya sangat antusias karena produk-produk yang dibuat itu berdasarkan minatnya. Ada yang membuat video untuk yang suka video karena gaya belajarnya rupanya kinestetik. Kemudian ada yang suka menggambar seperti itu. Ada juga yang bisa membuat suatu mini ekosistem. Dan dari sana pembelajaran sosial emosional yang saya dapatkan yaitu saya dapat merancang suatu pembelajaran di mana murid itu saya ajak untuk membuat jurnal diri yang saya namakan jurnal detektif sains, di mana pada jurnal itu ada sebuah tabel ya pada buku mereka, buku jurnal harian mereka itu berisi tentang tanggal pelaksanaan, kemudian pengalaman apa yang didapat setelah membuat karya tersebut, setelah melakukan serangkaian pengamatan pada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, kemudian apa tantangan ke depannya, apa tantangan saat melaksanakan proyek tersebut, kemudian apa yang akan dilaksanakan untuk perbaikan atau solusi ke depannya. Jadi murid saya sangat antusias dan juga saya sangat bahagia karena saya bisa memfasilitasi anak-anak untuk membuat karya berdasarkan produk yang diinginkan. Nah, kemudian selain itu di tengah pembelajaran saya juga menerapkan teknik stop. Jadi siswa beristirahat sejenak, kemudian menarik nafas dalam-dalam, mengamati, rileks ya, mengamati setiap otot-otot pergerakannya, kemudian baru melanjutkan belajar selanjutnya. Jadi hal tersebut dapat mengajarkan pada anak ya bagaimana untuk mengelola diri melalui jurnal diri. Kemudian dengan teknik stop itu bisa beristirahat sejenak untuk merefreshing pikiran. Kemudian saya juga ajak melakukan tebak emosi untuk mengenali emosi diri. Demikian hal-hal yang saya telah dapatkan selama merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbasis pembelajaran sosial emosional. Kemudian, hal yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan melaksanakan ini secara kontinu, terutama pada saat terintegrasi dengan mata pelajaran saya, kemudian bisa saya selipkan saat saya mengajar ekstrakurikuler
pada kelompok mata pelajaran IPA. Kemudian ini akan menjadi budaya positif bagi sekolah saya. Sekian pemaparan dan refleksi saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.